Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, berjumpa lagi. Kali ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan. Tentu ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Oleh karena itu, saya perkenalkan Pak Tri Purwanto SS hadir di podcast kita. Selamat datang Pak Tri atas kehadirannya di sore hari ini di podcast Kemenak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Nah, luar biasa. Ini Pak Tri ini sahabat podcast, beliau adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan, Pak Tri ya? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak Tri ya? Ngobrol-ngobrol seputaran upaya Pemkot Tangsel berkolaborasi dengan satuan organisasi di Kota Tangerang Selatan dalam kaitannya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak ya Pak ya? Ya, siap. Nah, baik Pak Tri, langsung kita masuk pada substansi yang kita bicarakan Pak Tri ya. Mohon kiranya Pak Tri berkenan bisa menjabarkan kepada kita dan juga pemirsa di rumah ya. Sebetulnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menangani apa saja sih Pak sebetulnya Pak? Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, ini kesempatan baik ya buat kita gitu, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini dapat kesempatan nih podcast di sini, karena ini salah satu juga sebetulnya salah satu sosialisasi kita dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan program-program pencegahan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas kita namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, di dalam dinas itu ada UPT. Jadi UPTD ini bernama UPTD PPA. Jadi khusus penanganan korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itu yang ada sekarang. Dan apa yang kita lakukan, kita banyak layanan di UPTD PPA, yaitu penjangkauan, terusnya rumah aman, terusnya pendampingan hukum, pendampingan psikologi, dan juga konsultasi gratis gitu yang diberikan kepada tim kita kepada keluarga ataupun korban-korban kekerasan seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Tri. Ini tentu informasi awal yang sangat mencerahkan tentang bagaimana tusi pada dinas yang Bapak bertugas di sana ya Pak ya. Nah, selanjutnya barangkali sebagai penguat kita semuanya, pemirsa dimanapun berada, wabil khusus masyarakat Tangsel, barangkali bisa ini Pak, diinformasikan terkait dengan regulasi dalam yang menaungi terhadap tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, sampai pun juga baik itu regulasi yang sifatnya nasional maupun yang ada di pemerintah daerah Pak. Mohon informasinya Pak. Ya, baik. Jadi memang dasar kita dalam membentukkan dinas ini dan juga UPT itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu ternyata sudah dibuat dari tahun 2012 gitu loh. Dan itu ada nomor 23, terusnya perubahan juga sudah ada 2016, sekarang sudah ada perubahan juga. Itu termasuk dasar kita. Selain itu juga ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu juga yang menjadi dasar kita dalam penanganan kasus. Ada undang-undang yang terbaru adalah undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi diatur khusus tuh kekerasan itu. Nah, ini TPKS ini adalah undang-undang yang memang khusus untuk menangani
korban kekerasan seksual. Ya, di situ. Jadi macam, tapi di undang-undang itu tidak sebatas perempuan dan anak, tapi laki-laki juga dapat perlindungan juga di situ. Cuman kalau di kita kan perempuan dan anak. Itu juga ada yang namanya perda. Jadi Tangerang Selatan ini pun termasuk yang konsen dalam melindungi warganya, terutama perempuan dan anak. Makanya ada perda tentang perlindungan terhadap korban-korban kekerasan perempuan dan anak ini, yaitu Perda nomor 3 tahun 2012. Makanya bersamaan dengan tadi perlindungan anak. Jadi benar-benar konsen, karena ini juga termasuk yang dari Pemkot itu memang konsen untuk perlindungan perempuan dan anak gitu loh. Jadi ada perda, terus juga ada perwal yang namanya satuan tugas, dan perwal satuan tugas ini pun ada yang namanya Satgas PPA, kita punya di tingkat kelurahan gitu, ada Satgas PPA. Terus juga ada Satgas tentang TPPK di satuan pendidikan. Jadi alhamdulillah gitu loh, regulasi ini ada, aturan-aturan ini ada untuk memperkuat, ada sekalian juga untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Kota Tangerang Selatan. Termasuk kita juga ada perwalnya nomor 23 tahun 2023. Sebetulnya kita sudah ada tahun 2015, tapi waktu itu namanya masih P2TP2A, jadi masih lembaga masyarakat tapi dinaungin oleh dinas. Nah, akhirnya di tahun 2020 perubahan terjadi menjadi UPTD P2TP2A. Nah, kemarin tahun 2023 dirubah menjadi sesuai aturan dari Kementerian PPA, akhirnya menjadi UPTD PPA, perlindungan perempuan dan anak. Kayak itu kepedulian pemerintah kota ya dalam untuk melindungi warganya. Terima kasih Pak Tri. Ini tentu sahabat podcast, apa yang dijabarkan Pak Tri tadi sangat kuat ya, regulasi dasar dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan Pak Tri ya. Jadi baik itu regulasi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemerintah daerah khususnya Pemkot Tangsel ternyata mengeluarkan juga regulasi yang memperkuat itu. Iya. Semestinya tentu saja sahabat podcast Kemenak bahwa dari apa yang sudah disampaikan Pak Tri tadi, ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting ya Pak Tri bagi kita, bahwa ternyata upaya-upaya pemerintah daerah khususnya Pemkot Tangsel dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sangat-sangat udah jelas sekali kan gitu ya, dan regulasi hukumnya juga sangat kuat, sehingga sebetulnya sahabat podcast, masyarakat Tangsel dan tentu saja sekitarnya dan barangkali secara nasional, semestinya kita semua masyarakat tidak perlu was-was dan ragu-ragu lagi bahwa ternyata upaya-upaya pemerintah baik itu nasional maupun daerah itu sudah sangat real, upaya-upaya untuk pencegahan kekerasan. Nah, baik Pak Tri, ini kita lanjut Pak Tri. Saya waktu itu menyaksikan juga ya pada saat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang tahun ini dilaksanakan, yang poin terakhir kita laksanakan itu, saya menyaksikan langsung itu Pemkot Tangsel bersama Kemenak melalui kegiatan HUB Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu meluncurkan buku Pak. Ini bukunya Pak, ini ya bukunya ini. Ini sahabat podcast, ini buku dari kolaborasi antara Pemkot Tangsel dengan kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Tentu saja di situ ada timnya gitu ya Pak Tri ya. Itu menghasilkan sebuah produk ataupun kerja bareng dalam bentuk buku kumpulan nasihat ya Pak ya. Stop kekerasan pada perempuan dan anak, kumpulan nasihat tokoh dan juga penyuluh. Menariknya ini lintas agama Pak Tri ya. Artinya semua agama, 6 agama itu ada dalam ini Pak.
barangkali ada komen dari Bapak nih. Gimana ini? Itu Pak. Baik. Inilah terobosan ya, sebenarnya terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh dinas bersama stakeholder yang di luar dari Pemkot ya, terutama Kementerian Agama. Karena yang kita lihat adalah banyaknya kasus-kasus kekerasan juga di mana, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah gitu loh. Dan ini rata-rata memang yang kita ini kan adalah nasihat gitu loh, nasihat mereka terutama kepada korban-korban gitu loh. Korban-korban ini kita juga malah dengan Kemenak tuh ada kerjasama terhadap penyuluh rohani, penyuluh rohani gitu. Jadi kita berikan penyuluhan rohani kepada korban dan sebagainya. Dan salah satu inovasi yang terbaru ya ini kerjasama dengan Kemenak terkait dengan nasihat-nasihat tokoh agama, memang lintas agama. Jadi tidak kita tidak hanya satu agama tapi semua agama yang ada itu akhirnya memberikan semacam kontribusi edukasi kepada masyarakat. Nah ini akhirnya menjadi buku Stop Kekerasan. Luar biasa. Sahabat podcast, produk yang sangat real dihasilkan kolaborasi antara Pemkot Tangsel dengan Kementerian Agama dan stakeholder yang terkait. Ini menariknya, saya dengar sendiri dari salah satu bisa dikatakan penulis juga, Pak Tri. Itu kebetulan beliau adalah peneliti utama di BRIN, Bu Dr. Munawiro, yang juga waktu itu saya sempat lihat beliau jadi narasumber juga. Beliau komen ini buku ini barangkali se-Indonesia baru kali ini loh muncul nih Pak Tri. Nah oleh karena itu Pak Tri, saya coba pengen tahu juga nih Pak, sejauh mana upaya-upaya dari Pemkot dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah kemudian berkolaborasi dengan Kemenak dan stakeholder dengan para tokoh lintas agama loh Pak Tri ya. 6 agama ada di sini nih bukunya nih. Yang menjadi menarik itu 6 agama, sahabat podcast, itu ada di sini. Jadi beberapa dari tokoh itu menulis, para penyuluh lintas agama juga menulis itu, yang sama-sama dalam satu tema yang sama adalah stop kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, barangkali setelah kemudian yang pada saat hub itu sudah di launching Pak Tri, oleh bahkan saya lihat sendiri loh, Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu langsung tampil berdampingan dengan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama dan seluruh jajaran di Kantor Kementerian Agama, dan juga hadir waktu itu saya perhatikan itu pas waktu acara hub itu dari Pak Kepala Kesbangpol juga hadir. Nah, barangkali apa Pak dari produk ini kemanfaatannya Pak? Kemanfaatannya itu apa kira-kira Pak? Barangkali udah menjadi sebuah pembahasan di sana Pak. Mangga Pak. Memang ini prosesnya nggak pendek ya Pak ya, karena dari apa yang kita lakukan gitu, dari UPTD PPA dalam hal memberikan layanan kepada korban-korban. Kan di situ biasanya kita asesmen awal terkait korban. Ternyata korban ini memang butuh, tadi kan tahapannya akhirnya kita butuh ini penyuluh rohani nih, karena dia trauma dan sebagainya kan gitu. Jadi harus ada siraman rohani lah buat korban. Nah tapi ternyata nggak dari situ aja nih, bagaimana kita cara mencegahnya gitu. Karena korban-korban yang kita tangani juga bukan satu agama gitu, ya kan, sama penyuluh juga akhirnya kita minta tuh penyuluh yang memang sesuai dengan korban gitu agamanya, jadi nggak hanya satu agama. Nah dari situnya akhirnya kita terutama dinas akhirnya merespon apa yang harus dilakukan terkait dengan pencegahan, karena yang kita lihat adalah pertama, pencegahan ini ternyata nilai-nilai agama ini sudah mulai luntur nih di masyarakat, ya kan, di masyarakat sudah mulai luntur nih, anak berani melawan dan sebagainya, itu kan termasuk nilai-nilai agama, dan ini yang belum dipahami oleh keluarga, karena inti daripada itu adalah keluarga gitu, dan tidak bisa kita yang nasihatin gitu loh, ya kan. Kalau itu kan nggak bisa kita yang nasihatin, tapi kalau si tokoh agama yang memberikan nasihat, ya kan, memberikan pencerahan dan sebagainya, mungkin ada perubahan di situ, ya kan, karena
ini yang harus kita lihat. Akhirnya bersama Kementerian Agama, kita dinas pun khususnya Pak Kepala Dinas akhirnya mencoba menginikan permasalahan gimana caranya melalui bidang PPA juga Bu Irma di bidang PPA itu akhirnya merumuskan ini harus ada nasihat tapi yang memang harus lintas agama. Iya. Nama agama loh, Pak, ya? Iya, makanya itu. Nah, akhirnya terjadilah kerjasama itu yang akhirnya menjadikan buku ini menjadi ya semacam, kalau kita juga akhirnya buku ini kita jadikan semacam panduan kita juga dalam memberikan sosialisasi. Dan yang memang yang hebat ini baru satu. Iya, baru pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kemenak yang punya produk ini. Iya, itu belum ada. Itu belum ada soalnya. Selama kita di UPTD PPA itu sosialisasi nasihat ini baru yang pertama. Makanya respon dari dinas, dari kementerian kita yang terkait juga malah mendukung itu. Malah sampai kalau bisa bikin buku cetak lebih banyak. Ada itu, Pak. Ada rencana untuk diperbanyak lagi, Pak, buku ini, Pak. Ada rencana. Dan Kepala Dinas kita ada rencana. Jadi Pak Kadis boleh jadi menganggarkan lah untuk itu ya. Oh pasti itu, karena emang ini konsentrasi dari dinas gitu loh. Ini konsentrasi dari dinas dalam upaya mensosialisasikan pencegahan ini, gitu loh. Makanya kemarin pun buku ini juga waktu kita rapat dengan Dewan pun ini sempat diberikan kepada Dewan. Jadi sebagai bentuk inovasi pemerintah Kota Tangerang Selatan gitu dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu loh. Dan ini lintas agama loh. Biasa. Iya, makanya istimewanya itu di situ ya. Iya, lintas agama itu ya. Iya, kita kan kalau biasa paling cuma buku-buku nasihat ya kan, personal dan kumpulan khotbah berarti kan khusus muslim gitu. Iya, dan ini ada khusus dikhususkan lintas agama, di situ khusus terkait dengan pencegahan kekerasan. Pak, punten ini saya agak salah ya. Saya dengar juga dari Bu Irma. Jadi rupanya kaitannya dengan penyusunan buku Stop Kekerasan ini itu ternyata tidak hanya dalam kumpulan nasihat itu, dalam prakteknya itu para tokoh agama dan juga penyuluh tadi yang lintas agama tadi itu dimonitoring, bahkan diminta semacam sebuah pelaporan tentang progres kegiatan penyuluhan di umatnya masing-masing, Pak Tri ya. Iya. Gimana itu? Benar itu, Pak Tri? Ya itu betul. Jadi kita ada tim relawan. Ada tim relawan. Salah satunya ada yang semuanya yang ada di buku ini. Jadi lintas agama ini atau ya masing-masing ini dia memberikan ceramah atau nasihat di umatnya masing-masing. Baik. Gitu loh. Ada yang bikin video lapor ke kita. Nah itu juga videonya ada tuh, kita kumpulin juga tuh. Jadi semuanya bikin laporan. Kita punya grup relawan ini, jadinya lapor tuh mau pendeta ya kan gitu, mau terusnya rohaniawan yang lainnya di luar non Islam, itu semua bikin laporan tuh dalam memberikan nasihat-nasihat ini kepada gitu. umatnya masing-masing. Nah itu barangkali ya istimewanya buku ini ya. Itu benar, lintas agama, terus kemudian juga kerja bareng, terusnya mereka juga melakukan itu di umatnya gitu. Ini jarang ini. Jarang. Tadi berarti pantas kalau Bu Dr. Munawir itu mengatakan barangkali dia bisa baru kali ini ya. Malah kalau ada pendeta, saya lupa namanya, malah dia bikin YouTube tuh di akun dia terkait dengan ini pencegahan. Ada juga kan di sini ininya, nasihatnya di sini. Nah itulah saya bilang ini yang pertama gitu. Baik Pak Tri, waktu juga yang batasi kita. Sobat podcast Kemenak, ini udah di penghujung pembicaraan kita. Jadi saya juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Tangsel, bahkan di sekitar Tangsel dan juga secara nasional, alhamdulillah
kolaborasi antara Pemkot Tangsel, Kemenak, dan stakeholder yang lainnya yang concern di masyarakat Tangsel tentang stop kekerasan ternyata mampu membuahkan satu kerja bareng dalam bentuk kumpulan nasihat. Lebih daripada itu tentu saja substansi dari nasihat ini kan implementasinya Pak Tri ya. Ya, betul. Apalagi Tangsel yang cerdas, modern, dan religius. Nah, religius itu ada sebuah kesadaran bahwa masyarakat Tangsel, stakeholder yang ada di Tangsel bersama-sama bahwa bagaimana membangun religiusitas itu ya, barangkali gitu ya Pak Patri ya. Iya, baik, jadi teman-teman mudah-mudahan kita doakan apa yang upaya dari kerja bareng pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tadi Pak, tadi nampaknya juga udah menganggarkan ya Pak Tri ya, menganggarkan untuk finalisasi buku ini kan saya dengar kan waktu itu baru di launching, nah tinggal difinalisasi, terus kemudian nanti di ISBN kan gitu ya Pak Tri ya, terus kemudian baru dicetak secara banyak gitu ya. Nah ini juga gimana tuh, Pak? Inilah bentuk konsentrasi kepala dinas kita gitu loh. Pas sudah jadi buku ini, Pak Kadis itu menyarankan diperbanyak, buat nasihat-nasihat juga di lintas agama di tokoh-tokoh atau kecamatan lainnya gitu loh, buat tahu mereka ini ada buku yang harus memang disosialisasikan sebagai bentuk pencegahan seperti itu. Dan itu benar-benar Pak Kadis memerintahkan itu kepada jajarannya gitu loh, terutama untuk perbanyak buku ini, cetak, kirim. Nah kita juga makanya kita juga lagi nunggu nih dari tim dari Kemenak juga nih terkait dengan tadi perapihan atau finalisasi buku ini siap cetak kapan gitu. Luar biasa. Baik teman-teman, ini buku ini insya Allah kita doakan segera bisa finalisasi dalam artian terus kemudian di ISBN kan, terus kemudian ya pokoknya finalisasi ya, finalisasi berarti langkah-langkah akhir yang kemudian kita punya ISBN dan kemudian dicetak banyak. Dan ini tentu menjadi kerja-kerja cerdas ya Pak Tri ya. Jadi terima kasih nih Pak Tri udah hadir di podcast Kemenak Tangsel. Kita udah ngobrol-ngobrol seputaran upaya kita bersama di Kota Tangerang Selatan untuk stop kekerasan Pak Tri ya. Dan satu langkah cerdas kita berkolaborasi dalam kegiatan dan juga menghasilkan sebuah produk ya Pak Tri ya. Sebuah produk inovasi luar biasa dan yang bisa jadi contoh daerah-daerah lain. Tadi kan Pak Tri positif, Pak Kadis positif dari stakeholder, dari tokoh-tokoh di Tangsel, mungkin sempat dirangkum nggak? Ada tanggapan mereka gimana terkait dengan itu? Nah itu dia saya bilang, termasuk Kemen PPA ya yang kita di bawah ini, malah mereka menyarankan itu gitu loh. Ini baru dan kalau ini emang bagus atau memang sudah rapi ya harus diperbanyak. Apalagi kita mengeluarkan ini lintas agama, ya kan? Itu sebetulnya semua umat. Iya, wah itu nggak hanya satu agama, semua umat. Iya, ini yang istilahnya inovasi yang benar-benar bagus gitu, karena ini lintas agama. Perkiraan kira-kira berapa buku mau dicetak tuh Pak Tri? Kemarin itu di dalam rapat internal kita ya memang Pak Kadis kita akan lihat dulu nih dari Kemenak sudah selesai atau belum ya, mungkin permulaan mungkin sekitar 100-200 paling gitu ya, karena itu kita lihat lagi apa nanti nih inovasi daripada buku ini ya kan, malah kalau perlu buku saku jadi kan buku saku jadi sebuah pedoman kita nih yang di lapangan dalam hal memberikan nasihat, tapi bukan atas kita, tapi ini saran ini loh, saran tokoh agama loh ya, saran ya Mas. Nah itu yang salah satu inovasi yang memang Pak Kadis kita konsen di situ. Baik Pak Tri, kalau nggak ingat waktu rasanya saya belum mau berhenti loh ngobrol tentang ini Pak, karena menarik. Karena betapa upaya-upaya kita yang luar biasa itu ternyata ketika
kita bersama-sama itu bisa menghasilkan satu karya bersama, dan itu tentu sangat bermanfaat Pak Tri ya, bagi masyarakat kita di Tangsel. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Tri untuk hadir di podcast Kemenak Tangsel ini, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Pak Tri ya. Insya Allah. Nah, yang jelas kan ini begitu nanti. Oh iya, ini kan finalisasi, terus kemudian ISBN dan cetak banyak, tentu kembali ke Pak Tri juga kan gitu, dan tim kan gitu ya. Baik teman-teman sahabat podcast Kemenak Tangsel, waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini tentu saja bermanfaat ya Pak Tri ya. Amin. Bermanfaat bagi masyarakat Tangsel khususnya, dan seluruh ya masyarakat Indonesia pada umumnya, karena tentu saja kan tidak hanya kita bertindak di teritori kita Tangsel aja, tetapi nasional, karena upaya-upaya itu tentu harus dilakukan secara masif, terorganisir, dan juga memiliki satu konsep yang jelas ya Pak Tri ya. Karena kita juga melayani itu tidak hanya warga Tangsel. Oh gitu. Iya, tapi kejadian yang ada di Tangsel. Jadi warga itu bisa di luar Tangsel. Dia mengalami kejadian, kita tangani. Nah, nanti kita tuh kerjasama dengan UPTD tempat si korban ini tinggal, gitu, untuk pengirimannya, pemulangan dan sebagainya. Makanya ini sebetulnya ini yang lintas agama ini kan, wah bisa, makanya bisa jadi contoh malah, gitu loh, bisa jadi contoh malah gitu loh, buat UPTD yang ada di nasional. Malah bisa saya share mungkin kan gitu. Nah, tapi itu tadi finalisasi dulu berarti. Iya, jelas itu finalisasi. Di ISBN kan biar kita kuat ya. Iya. Karena itu hak kita ya, tapi hak kita. Jangan sampai dibikin kota lain. Baik Pak Tri, sekali lagi mohon maaf ini, sebetulnya saya nggak mau berhenti dulu, masih banyak yang kita bicarakan secara teknis. Mudah-mudahan nanti kita pertemuan lagi Pak ya. Kita ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut, biar kita nanti lebih mendalami tentang ini, dan kerja-kerja yang tentu saja kita rencanakan untuk kita sosialisasikan dan implementasikan dari nasihat-nasihat itu di masyarakat, betul-betul bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Baik sahabat podcast, barangkali kesempatan kali ini kita cukupkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan juga tentu saja kami berharap support serta dukungan moral terhadap kegiatan upaya-upaya pencegahan kekerasan di Kota Tangerang Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya Pak Tri ya. Tentu saja, dan tentu salam dari kami semuanya yang ada di podcast Kemenak. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan dengan tentu pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Kita hadirkan tokoh-tokoh yang terkait, dan juga tentu insya Allah upaya yang serius bagi kita semua untuk kemajuan di Tangerang Selatan yang cerdas, modern, dan religius. Terima kasih perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.